الحمد لله الذي أنعم بنعمة الإيمان والإسلام فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani, bahwa hendaknya seorang khatib menyampaikan judul khutbah yang sama di seluruh masjidnya, yakni meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali potret Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang kita lupakan, sehingga kita dapati manusia yang hidup saat ini sedikit sekali adabnya daripada ilmunya. Orang tidak lagi memiliki kasih sayang, orang tidak memiliki lagi rasa malu karena tidak ada contoh dalam hidupnya. Padahal Allah katakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan, seorang rasul di antara kalian, alaihi ma anittum, yang mana rasulmu itu sungguh merasa kasihan terhadap penderitaan kalian, harisun, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan di antara kalian. Lalu jamaahnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan Rasul itu sangat memiliki kasih sayang terhadap sesama atau terhadap umat-umatnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat gembira sekali jika kita saat ini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan contoh itu kita diharapkan sangat bergembira karena mengambil nilai-nilai keteladanan Rasulullah dan menjadikan dalam kehidupan sehari-hari akan mengantarkan kita menjadi umat atau seseorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kutip dari Maulidul Al-Barzanji, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji, terhadap akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakin, di mana beliau menjelaskan akhlak Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai orang-orang yang miskin lagi fakir, wa yajlisu ma'ahum, dan bahkan Rasulullah mencontohkan seringnya duduk terhadap orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Barangkali saat ini sudah jarang sekali seorang pemimpin, seorang terkemuka di masyarakat mau duduk berlama-lama dengan orang-orang miskin. Ambillah contoh Rasulullah, dia sanggup berlama-lama duduk bermajlis bersama orang-orang miskin, dan bahkan beliau menyatakan cinta kepada orang-orang miskin. Lalu beliau Syekh Ja'far Al-Barzanji meneruskan, wa ya'udu mardahum, akhlak Nabi itu beliau suka dan sangat gemar mengunjungi orang-orang yang sedang sakit. Sekarang ini jamaah, apa yang tidak bisa kita lihat? Informasi begitu sangat cepat, dan bahkan kita bisa mengaksesnya. Ada saudara kita yang terbaring, ada sedulur kita yang mungkin mengulurkan tangan kita kadang-kadang pura-pura tidak tahu. Apa salahnya kita mencontoh akhlak Nabi? Orang-orang yang suka mengunjungi, menjenguk orang-orang yang sakit itu, dikatakan bahwa memiliki pahala 1000 kali.
seperti amalan 1000 kali rakaat solat sunnah. Siapa yang mampu mengerjakan solat sunnah sebanyak 1000 kali, maka pahalanya itu ternyata ada di menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Lalu beliau meneruskan juga, setelah Nabi itu mencontohkan gemar menjenguk orang yang sakit, maka beliau wa yusyairu wa yusayyiru janaizahum. Beliau itu sangat gemar untuk bersama dan mengantarkan jenazah di antara kalian ketika ada kemalangan. Dalam kesibukan kita jamaah yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lebih-lebih itu saudara kita, tetangga, ya bersama kita hidup satu perumahan. Jika memang ada yang kemalangan, maka gemar-gemarlah kita untuk mengantarkan fardu kifayahnya. Paling tidak kita bertakziah, menghibur yang sedang terkena musibah. Lebih-lebih kita mengantarkan ke peristirahatan yang terakhir, ke pemakaman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sibuk, minimal dalam sehidup kita, selama hidup kita, pernahlah kita memapah orang-orang yang sudah terbaring tak berdaya itu, diantarkannya ke masjid, lalu diantarkannya ke ambulan sampai ke pemakaman. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang cerdas. Sebagaimana kata Imam Ali, orang yang cerdas itu bukan orang-orang yang bisa menjumlahkan bilangan, melainkan orang yang cerdas itu orang yang pandai mengingat terhadap kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ja'far Al-Barzaji meneruskan, akhlak Nabi itu wala yuhkiru faqiran. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah sedikit pun sekali mengolok-ngolok orang-orang yang fakir, orang-orang yang derajatnya di bawah kita. Nabi tidak sedikit pun kita mengolok-ngolok, memberikan contoh mengolok-ngolok. Bahkan di kalangan kita bahkan tidak malu lagi untuk mengolok saudara kita yang miskin, saudara kita yang mungkin berbutuh pertolongan. Maka contoh akhlak mana yang dia contoh jamaah? Kalau Nabi Muhammad SAW mencontohkan, patutlah kita ambil. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan, khairukum li ahlikum wa ana khairi li ahli. Sebaik-baik kalian semua itu adalah, berbaguslah kalian terhadap keluarga kalian, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik di antara keluargaku. Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehebat apapun kita, memiliki pangkat dan jabatankah, memiliki kekayaan yang luar biasakah, tapi kalau ada di antara keluarga kita mengatakan kita ini orang yang tidak baik, maka patut kita koreksi siapa diri kita sebenarnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah tiada, Nabi pun mencontohkan, mungkin kita ini adalah seorang atasan, bahwa ada sahabat Rasulullah SAW, khadamtu Rasulullah SAW asyri sinin. Saya itu pernah menjadi pembantu Rasulullah selama 20 tahun. 20 tahun bersama Rasulullah. Wallahi, demi Allah, beliau mengatakan, tidak pernah sedikit pun saya mendengar Rasulullah SAW mengeluh dengan kata uffan, yaitu mengatakan tidak pernah. Wala aqulu, dan Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan lima fa'altu kada wa halumma kada. Tidak pernah Nabi mengatakan, kenapa sebagai pemimpin, mengapa engkau lakukan demikian, lalu kenapa kau berbuat demikian. Contoh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, walaupun beliau ini seorang pemimpin, tapi beliau tidak pernah sok ngatur, sok protektif kepada bawahannya. Bahkan justru selama 20 tahun sahabat ini tidak pernah beliau itu mendengar Rasulullah SAW mengeluhkan terhadap apa yang dipimpinnya itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meneladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mungkin sedikit sekali, banyak sekali yang meninggalkannya. Kita buka kembali sirah nabawiyah, Sintu Durar, Mauludud Dibai, Maulid Al-Barzaji. Di situ banyak disampaikan kisah-kisah
maupun akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Terhadap makanan, beliau sangat menghargai. Terhadap orang-orang miskin, beliau sungguh sangat mencintai. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan contoh keteladan itu, maka kita sebagai umatnya wajib hukumnya untuk mengambil keteladanan itu. Supaya apa? Nanti di hari kiamat kita sama-sama menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki dua tanda, khauran muhajjalin, orang-orang yang nanti dipanggil Rasulullah sebagai umatnya itu selalu membasahi mukanya dengan air wudu, lalu juga membasahi lidahnya dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada seluruh jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.